Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang saya hormati, sekarang kita ingin mengambil pelajaran yang kelima dari Nabi Adam alaihi salam dari seri pembahasan tentang belajar karakter dari para nabi, dari buku Belajar Karakter dari Para Nabi. Yang kelima ini adalah Nabi Adam itu meminta bimbingan syariah. Kenapa? Karena hidup ini siapapun dimanapun membutuhkan aturan, sehingga manusia memang membutuhkan aturan. Permainan saja itu ada aturannya, bahkan aturannya sangat ketat. Misalnya sepak bola ada aturan yang dengan ketat. Bertinju yang berantem itu juga pakai aturan. Apalagi hidup. Nah, Allah yang menciptakan kita tentu lebih tahu aturan seperti apa yang cocok buat manusia. Maka Nabi Adam meminta bimbingan syariat, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa masalahnya? Masalahnya dia punya anak yang sudah dewasa, Qabil dan Habil, kemudian saudaranya yang perempuan. Jadi Nabi Adam ini punya anak dua pasang, Qabil dan saudara perempuannya, Habil dan saudara perempuannya. Sudah waktunya mereka berumah tangga, mereka harus menikah. Cuma belum ada ketentuannya bagaimana urusan menikah ini. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 27 itu disebutkan watslu alaihim naba abnai adama bilhaq iz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Habil diterima kurbannya oleh Allah. Qabil tidak diterima. Memang dia berkurban apa? Kalau Habil kurbannya itu ternak yang bagus. Kalau Qabil kurbannya sayuran tapi sudah jelek. Sayuran sudah busuk. Karena waktu itu akan disilang, pernikahannya disilang. Habil, katakanlah Habil dengan kakak adiknya Qabil, cantik. Qabil dengan adiknya Habil kurang cantik. Nah, sehingga Qabil nggak terima. Meskipun sudah sepakat mau berkurban, tapi karena nggak diterima korbannya, akhirnya dia bilang apa? Aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Maka Qabil betul-betul melakukan pembunuhan. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Begitu kata Habil. Kalau kamu mau membunuh aku tidak akan melawan, kira-kira begitu. Aku tidak akan membalas. Sehingga betul-betul terjadilah pembunuhan itu. Ini sebuah contoh bahwa segala sesuatu itu harus ada aturannya, termasuk pernikahan. Sesuatu yang sangat penting. Pernikahan harus diatur dan orang harus mengikuti aturan. Maka dalam konteks hukum pernikahan,
Di dalam Islam ya sudah jelas. Jangan pakai aturan seperti pada masa Nabi Adam, karena orang cuma segitu. Nah, kalau sekarang, ya jangan menikah dengan saudara. Jangan menikah dengan kakak, dengan adik perempuan. Harus dengan orang lain yang hubungannya cukup jauh sehingga dia tidak menikah dengan saudaranya. Baik saudara sebapak maupun saudara seibu. Jangan menikah sama saudara. Karena itu sesuatu yang sifatnya melanggar. Nah, kenapa Nabi Adam membutuhkan syariat? Karena syariat itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Satu, pertama, untuk mewujudkan kemaslahatan. Maka di dalam syariat itu ada perintah. Di balik perintah pasti ada kemaslahatan, pasti ada kebaikan. Karenanya, terima saja apa yang diperintah oleh Allah, laksanakan. Di balik itu pasti ada kemaslahatan, ada kebaikan. Apalagi tujuannya? Untuk mencegah mafsadat, untuk mencegah kerusakan. Maka di dalam syariat itu ada larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Kalau kita dilarang, maka sadarilah, yakinlah, percayalah, di balik larangan itu pasti ada kerusakan yang ingin dicegah oleh Allah. Inilah syariat yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti, sehingga di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, itu disebutkan summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, ikuti syariat itu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti menganjurkan yang tidak benar, malah melarang yang benar. Yang benar dilarang, yang tidak benar malah dibolehkan, dianjurkan. Nah, di dalam Islam, misalnya kalau orang mau menikah, dia harus menikah dengan orang yang seagama dengannya. Tidak boleh menikah dengan orang yang kafir. Ini kata kafir bukan kata keras, bukan. Emang begitu di dalam Quran, kafir. Tapi kan ada orang nggak mau disebut kata kafir. Jangan kafir Pak Ustadz. Emang apa? Non-muslim. Ya sudah, yang penting non-muslim kan kafir. Jangan non-muslim dibilang tidak kafir. Non-muslim itu kafir, maka tidak boleh menikah dengan orang kafir, dengan non-muslim. Bagaimana kalau dia mau menikah juga? Ya kalau begitu dia mesti masuk Islam. Maka dulu ada seorang ulama namanya Buya Hamka di Masjid Al-Azhar, itu kedatangan seorang pemuda. Buya, saya mau masuk Islam, boleh apa tidak? Oh boleh. Memang kenapa kamu mau masuk Islam? Saya punya pacar orang Islam, saya ingin menikah dengannya. Kata dia harus masuk Islam saya. Jadi saya mau masuk Islam, supaya saya bisa menikah dengan pacar saya itu. Oh begitu. Masuk Islam tuh nggak mesti buru-buru. Nggak mesti sekarang, boleh minggu depan, boleh bulan depan. Ini saya punya buku, kamu baca. Saya hadiahkan buku ini. Dibawa pulang itu buku, dibaca. 2 minggu kemudian, pemuda itu datang lagi. Buya Hamka masih ingat. Jadi masuk Islam. Jadi Buya, kenapa mau masuk Islam? Ya karena sedikit banyak saya sudah paham apa itu Islam. Beda, jawabannya beda. 2 minggu yang lalu bilang karena mau menikah dengan orang Islam, sekarang dibilangnya udah paham. Sehingga motivasinya beda. Nah itu begitu. Jadi orang kafir kalau mau menikah dengan orang Islam, ya dia mesti masuk Islam. Kalau enggak boleh. Enggak sah. Pernikahan itu enggak sah. Terus, bagaimana kalau ternyata
sesudah masuk Islam, nikah menurut Islam, dalam perkembangannya setahun kemudian dia murtad, keluar lagi dari Islam. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya pernikahannya batal demi hukum. Sehingga dia kalau hubungan suami istri lagi ya berarti berzina. Mirip-mirip kayak suami mati. Ya kalau suami mati, namanya dia sudah batal pernikahannya. Setahun kemudian ada duda ngajak nikah kepada ibu yang jadi janda itu. Bu, ibu kan sekarang udah janda. Saya ini kan duda. Bagaimana kalau kita menikah, Bu? Enggak, nggak mau. Emang kenapa nggak mau? Suami saya belum menceraikan saya. Lah, kan suami ibu udah meninggal. Udah meninggal berarti bercerai. Iya, dia meninggal aja. Mati aja. Nggak ngomong-ngomong cerai. Ya, meskipun nggak ngomong cerai, itu udah otomatis pernikahannya batal. Begitu. Jadi, betapa penting yang namanya syariat untuk kehidupan kita, sehingga kita jangan sampai nuruti omongan-omongan orang yang tidak suka kepada syariat itu. Demikian dari saya. Insya Allah nanti kita sambung pada episode Nabi yang berikutnya, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Belajar karakter dari Nabi Adam ini, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari para nabi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.